Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita masuk ke dalam ibadah pertama kita untuk ibadah raya online GBK Red Kuningan pada pagi hari ini. Semua dalam kasih setia Tuhan, amin. Yang dalam merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Mungkin sedikit berbeda ya Bapak Ibu semua, bahwa pagi hari ini kita masuk dalam ibadah online perdana kita pada pagi hari ini. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan yang terambil di Mazmur 91. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan hadir di situ. Tuhan akan melawat setiap kami hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adalah syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas meja
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sungguh-sungguh. Tidak dengan tangannya hamba ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangannya hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya
Kau selalu dalam hidupku, Allah Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, carikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Sungguh-sungguh Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, carikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Lifted higher, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Oh, say,
Let your King be lifted up. Let your King be lifted up. Let your King be lifted up. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Urabata karabasiki pipi pipi babata karabasiki pipi pipi barabata karabata karalabasaka. Urabata karalaya siki pipi takaralabalabata karalabasande. Mari terus kita berbahasa roh saudaraku yang dikasih Tuhan yang di rumah-rumah. Mari kita satukan hati kita. Kita tidak dibatasi ruang dan waktu, Roh Kudus hadir di rumah-rumah. Mari berbahasa roh lebih lagi. Urabata karalabasa karalabu. Kinda pata kata sungguh kami Tuhan bersuka cita Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami bisa beribadah menghadap Engkau Tuhan. Mesbah kami ada di rumah kami dan hati kami bukan gedung gereja yang megah, yang mewah ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu, saat ini pun Engkau sedang bergerak Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan Tuhan, menguduskan Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini kami yang lemah, yang letih, yang lesu, dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada Tuhan. Terlebih lagi Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, manifestamu semakin kuat ya Tuhan. Atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa buat Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan yang sedang mengalami problem ya Tuhan. Yaitu sakit ya Tuhan dan juga Tuhan Yesus resesi ekonomi ya Tuhan. Kami minta Tuhan tangan-Mu Tuhan Yesus yang menjamah ya Tuhan. Yang menyembuhkan Indonesia Tuhan Yesus. Sehingga Indonesia benar-benar sembuh pulih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dipulihkan secara jasmani, dipulihkan secara rohani Tuhan. Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan, revival yang besar ya Tuhan. The Great Harvest itu Tuhan terjadi atas seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Jakarta Tuhan. Berkati kota kami Jakarta, berkati kota kami Jakarta Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Jakarta juga dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Bahkan dimakmurkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Karet Kuningan daerah kami Tuhan. Berkati daerah kami Karet Kuningan Tuhan. Lawat ya Tuhan, lawat Karet Kuningan Tuhan, lawat ya Tuhan, lawat Karet Kuningan ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, setiap penduduk menjadi orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kita yang sudah dipilih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan. Doa ke Dr. Insinyur Inkonyoto Harjo Tuhan Yesus, dimanapun mau berada Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau berikan perlindungan-Mu Tuhan Yesus, Kau pakai dengan dahsyatnya Tuhan Yesus, di mana pelayanannya Tuhan Yesus memanifestasikan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus disembuhkan ya Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan, yang berbahan dipulihkan Tuhan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan ya Tuhan, yang bisu berkata-kata Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Tuhan hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan Yesus Bapa Karayan kami, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan Yesus, urapi ya Tuhan, berkati ya Tuhan, lindungi ya Tuhan, jaga istri biji mata-Mu sendiri Tuhan, pakai Tuhan Yesus hingga yang satu di bawah gembalanya Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami revival, mengenai penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami yang kami kasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Rio ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau percayakan lebih lagi, Kau beri hikmat lebih lagi, Kau urapi lebih lagi Tuhan. Biar kami memampukan hamba-Mu untuk mengalami GBK Karet Kuningan ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, biar hamba-Mu Tuhan dipakai untuk mempersiapkan Tuhan Yesus pasukan-Mu dari GBK Karet ini Tuhan Yesus, untuk penuaian jiwa dan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Kami berdoa Tuhan Yesus, itu gembala-gembala-Kul Tuhan, pakai dengan dahsyat Tuhan Yesus. Karena kami percaya ke depan ini Tuhan, Kul akan penuh setak dengan jiwa-jiwa. Karena penuaian jiwa yang terjadi di Kul Tuhan. Kau pakai, kau urapi Tuhan, gembala-gembala Kul ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khusus untuk jemaat umat-Mu GBI Karet Kuningan Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan kekuatan, kemampuan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biar ada pada anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Biar Tuhan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Berkati mereka, berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar lawatan-Mu terus ada di dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau hadir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Mari kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan supaya bersyukur. Siapa di sini yang diberkati Tuhan? Mari kita nyanyikan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu merupakan segalanya.
mari kita dengarkan pengajaran dari Pastor Diam. Silakan. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua, tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota. Yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur.
lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan, perlindungan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sampai siang hari ini Tuhan, kami semua masih boleh kedapatan dalam kondisi sehat, masih kedapatan dalam kondisi yang baik Tuhan. Itu semua karena perlindungan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan atas setiap kami. Biar firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami, dan setiap kami boleh diubahkan, dan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan, itu yang boleh hamba-Mu sampaikan ke setiap umat-Mu di GBI Karet Kuningan. Urapi kami semua, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali mengadakan ibadah streaming. Setelah 3 bulan lamanya, kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya kita semua rindu untuk kembali beribadah bersama-sama. Amin. Yang rindu untuk kembali beribadah sama-sama, mari lambaikan tangannya. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta. Ya, kalau minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat setiap murid-muridnya, dan kita percaya setiap kita yang adalah murid-murid Tuhan, kita juga akan menerima Roh Kudus itu dalam diri kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai keempat. Judulnya adalah Pentakosta. Mari kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji dia akan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus itu buat setiap murid-muridnya. Dan Bapak Ibu, kalau kita boleh flashback ke belakang, bagaimana ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan setelah itu apa yang dikerjakan murid-muridnya, mereka berkumpul dalam satu ruangan di loteng atas, mereka dalam kondisi ketakutan, mereka dalam kondisi khawatir, karena pada saat itu jika kedapatan seorang pemimpin berbuat salah, maka seluruh pengikut-pengikutnya juga pasti akan dihabisi, juga pasti akan ditangkap. Untuk itu mereka dalam kondisi ketakutan, dan mereka berkumpul bersama-sama supaya mereka tidak mengalami penangkapan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Murid-murid kembali, mereka dalam kehidupan yang lamanya,
Kalau Tuhan Yesus sudah ingatkan mereka untuk mereka boleh menjadi penjala manusia, mereka boleh menginjil, tetapi setelah Tuhan Yesus mati, mereka kembali ke dalam pekerjaan mereka yang semula, yaitu menjadi seorang nelayan. Mereka kembali menjala ikan. Mereka lupa apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Dan untuk itu, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia begitu menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat-sangat membutuhkan sosok keteladanan. Dan dia menyadari bahwa ialah yang satu-satunya sosok teladan tersebut. Dan untuk itu dia memberikan sesuatu, yaitu rohnya, supaya manusia, supaya murid-muridnya itu tidak kembali lupa. Ya, padahal selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-murid itu melihat dengan mata kepala mereka apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, mujizat demi mujizat, penyakit demi penyakit disembuhkan. Tapi setelah itu mereka berkumpul dan mereka merasa ketakutan, mereka kekhawatiran, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah pemimpin mereka itu mati. Ya, untuk itu Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang setelah kenaikan ke surga 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana relevansinya, hubungannya dengan setiap kita? Apakah Roh Kudus itu memegang peran dalam kehidupan kita saat ini? Kalau Gembala Sidang kita katakan saat ini adalah era di mana Pentakosta ketiga itu sedang dicurahkan secara besar-besaran. Roh Kudus sedang dicurahkan secara besar-besaran buat setiap murid-muridnya. Dan kita percaya Roh Kudus itu akan kita terima dan kita semua akan menerima kuasa daripadanya. Untuk itu kita boleh belajar saat ini apa peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Dia yang menjadi pengganti Tuhan Yesus. Bisa kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini dikatakan Tuhan Yesus memberikan atau mengutus Roh Kudusnya, Roh penghibur itu buat setiap murid-muridnya, setiap kita. Ya. Kita harus menerima Roh Kudus itu, dan kita supaya bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Dia gampang sekali lupa siapa Tuhannya. Dia gampang sekali lupa apa yang diajarkan oleh Tuhannya. Untuk itu Tuhan memberikan Rohnya yang kudus itu buat setiap manusia ciptaannya, supaya manusia tidak gampang lupa akan Tuhannya. Tetapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia itu, yaitu dia harus menerima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus bertobat, dia harus memberikan dirinya dibaptis, baru dia menerima Roh Kudus itu dalam hatinya. Baru dia bisa merasakan hadirat Tuhan, baru bisa merasakan penghiburan itu di dalam dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, peranan Roh Kudus adalah sebagai penghibur, yaitu sebagai pengajar. Mari kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peranan Roh Kudus berikutnya adalah mengajar, ya, yang akan mengajarkan kita apa yang terdapat dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca ini berisi tulisan-tulisan, ya, hanya sebatas lukisan atau logos
Ya, jadi ketika kita membaca, kalau kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang kita baca itu hanya sebatas tulisan. Tidak ada artinya, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita menerima Roh Kudus itu, ketika kita membaca firman, maka tulisan itu akan berubah menjadi rema. Dan rema itu yang akan berinteraksi dengan hati kita, dengan pikiran kita, mengingatkan kita, mengubahkan kita, mengajar kita, sehingga setiap kita, ketika kita membaca firman Tuhan, kita boleh diajar, kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, hingga setiap kita, sikap kita itu bisa berubah. Cara pandang kita terhadap suatu persoalan itu berubah, atau perilaku kita menghadapi seseorang bisa berubah. Ya, Roh Kudus berperan untuk mengajarkan. Berikutnya, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan dosa. Kita bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan, kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, Roh Kudus, kalau kita sudah menerimanya, maka dalam hati kita itu ada seperti semacam alarm. Ya, dia akan mengingatkan kita ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau mencuri, ketika kita mau mencontek, ketika kita mau korupsi, ketika kita mau berbohong sama orang tua kita, maka Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Maka kita terhindar dari dosa, maka kita bisa diinsafkan melalui kehadiran Roh Kudus. Ya. Berikutnya, yang ketiga, peranan Roh Kudus adalah untuk bernubuat. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar seseorang atau hamba Tuhan atau jemaat atau pelayan Tuhan berkata, dia mengatakan ini adalah nubuatan Tuhan, ini adalah pesan dari Tuhan. Tapi dikatakan di sini sendiri bahwa Roh Kudus, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Roh Kudus, ya. Tapi apa yang didengarnya itu adalah yang akan dikatakan. Karena Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Tuhan, berarti dia mendengar suara dari Tuhan. Dan kalau dia tidak mendengar suara dari Tuhan, maka dia tidak akan menyampaikannya. Ya, demikian juga dengan seseorang tersebut. Kalau Roh Kudus tidak menyampaikan kepada seseorang tersebut atau berupa apa yang menjadi dari sumber dari dalam hatinya, maka itu adalah bukan dari Roh Kudus, dan itu pasti tidak mendatangkan damai sejahtera atau sukacita. Karena dikatakan kalau yang berasal dari Roh Kudus, dia akan mendatangkan kebaikan, dia akan mendatangkan penghiburan. Ya. Kalau mendatangkan penghiburan, mendatangkan kebaikan, itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Ya. Mungkin ada nubuatan yang akan terjadi, tetapi tidak baik atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itu dikatakan dan akhirnya bisa menobatkan seseorang tersebut, maka hal itu bisa berdampak positif buat seseorang tersebut. Tetap ujung-ujungnya boleh menghasilkan kebaikan atau mendatangkan damai sejahtera. Itulah kenapa kalau kita memperkatakan nubuatan atau menyampaikan pesan Tuhan harus benar-benar berasal dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri menyampaikannya apa yang dia dengar dari Tuhan. Berikutnya, yang keempat, peranan Roh Kudus
di dalam diri kita. Kita bisa baca di kitab Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tujuan utama dari Tuhan mengutus Roh Kudusnya, ya, baik pada setiap murid-muridnya maupun kepada setiap kita. Dia memberikan Roh Kudusnya supaya kita diberikan kuasa. Ya, kita tidak diberikan kuasa dulu, tetapi kita menerima Roh Kudus dulu, baru kita diberi kuasa. Untuk itu kita semua harus menerima Yesus dulu dalam diri kita, dan kita bisa Roh Kudus itu diam dalam diri kita, baru kita bisa menyampaikan kuasa Tuhan. Baru kuasa yang ada dalam diri Roh Kudus itu bisa kita salurkan. Ya, tujuannya apa? Supaya menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan. Dalam kata lain, untuk kita bisa menginjil, untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Dan selain kuasa, dia juga menyertai setiap apa yang kita katakan itu dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ketika kita menginjili seseorang yang sedang sakit, Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk kita dapat menyembuhkan seseorang tersebut. Ketika kita sedang sharing dengan seseorang yang kondisi perekonomiannya atau kondisi hubungannya dengan pasangannya sedang tidak baik, maka dia juga menyertai kita dengan kuasa sehingga kondisi seseorang tersebut bisa dipulihkan, sehingga bisa diubahkan. Untuk itulah Tuhan berkuasa atas orang tersebut. Dia bisa mengubahkan suatu kondisi yang tidak baik menjadi baik, dan akhirnya seseorang tersebut bisa mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah inti atau tugas utama dari setiap kita ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Seperti yang terjadi ketika Petrus dan Paulus ketika mereka sudah menerima Roh Kudus. Petrus ketika dia sudah menerima Roh Kudus di loteng atas, maka dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia berkhotbah di depan 3.000 orang, dan 3.000 orang itu semua bertobat terima Yesus. Paulus ketika dia bertemu dengan Ananias yang sebelumnya buta, ketika Ananias menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika Ananias menyampaikan apa yang menjadi tujuannya Tuhan buat Paulus, akhirnya Paulus dicelikkan matanya, dan akhirnya Paulus bisa menjadi rasul, bisa menjadi seorang rasul yang militan, yang begitu banyak boleh menjangkau jiwa. Bahkan seluruh daratan Asia ini adalah hasil dari penginjilannya. Itulah yang hendak menjadi tujuan utama dari Roh Kudus tersebut. Berikutnya, yang kelima itu adalah Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, maka kita bisa berbahasa roh. Ya, tadi kita di depan kita bisa berdoa dengan berbahasa roh. Untuk apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh adanya, maka kita berkomunikasi secara roh adanya. Nah, dan juga ketika kita berbahasa roh, itu artinya kita sedang membangun kerohanian kita. Kita membangkitkan iman kita, kerohanian kita, untuk kita bisa lebih lagi bangkit dari suatu situasi yang tidak baik. Nah, bukankah hal-hal ini sedang terjadi di bangsa kita, di tengah-tengah kita, di tengah pandemi corona ini yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan ini, ya, di mana kita sebagai orang percaya pada awalnya, pada minggu-minggu pertama itu kita begitu khawatir, kita takut akan virus ini, ya, apalagi banyak bukan hanya orang-orang dari seberang, tapi juga saudara-saudara kita, bahkan dari gereja kita mungkin, ataupun dari lingkungan kita, ternyata hamba-hamba Tuhan, mereka kita dengar mereka dipanggil Tuhan, mereka juga terjangkit oleh virus itu.
itu membuat iman kita menjadi ciut. Nah, sehingga kita lupa kondisi kita seperti seorang murid-murid tersebut. Ya, kita lupa apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, apa yang Tuhan Yesus inginkan terjadi dalam diri kita, apa maksud Tuhan Yesus dalam diri kita. Kita jadi lupa, ya, karena ada kondisi yang mencekam, yang menghimpit, yang menjadikan kita khawatir sehingga kita melupakan janji Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama kita berdoa saat ini, kita satukan hati, kita boleh mempercayai sepenuhnya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi setelah ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita kembali diingatkan betapa besar kuasa Tuhan dalam setiap kita. Betapa Dia begitu mengasihi saudara dan saya, hingga setiap kita berhak untuk menerima kuasa, berhak untuk menerima janji-janjinya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, siang hari ini kami boleh mendengarkan satu lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh diingatkan akan Roh Kudus yang sudah Engkau utus itu untuk setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berkehendak supaya setiap kami tidak jauh-jauh, untuk selalu dekat-dekat dengan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Kau memberikan Roh-Mu itu Tuhan dalam diri setiap kami, hingga setiap kami selalu kedapatan benar, selalu kedapatan tidak menyimpan dosa di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa kami selalu dengar-dengaran kepadamu, untuk kami selalu taat akan firman-Mu, dan kami boleh melihat keadaan kondisi sekeliling kami, bukan seperti apa yang kami lihat, tetapi seperti yang Engkau lihat ya Tuhan. Engkau punya kuasa, Engkau punya maksud Tuhan terhadap seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini Tuhan. Untuk kami satukan hati kami berdoa mohon kiranya Engkau melindungi setiap kami, terutama umat-Mu di GBK Kuningan ini Tuhan, agar kami semua dilindungi, kami semua diluputkan dari sakit penyakit, diluputkan dari COVID-19 ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh kedapatan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kami percaya Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus itu berbicara dalam hati setiap kami, mengingatkan setiap kami, agar kami boleh bisa menjadi umat-Mu, boleh menjadi messenger-messenger-Mu di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kita minta Roh Kudus berbicara dalam hati kita, biar kita diingatkan saat ini apabila kita masih menyimpan dosa, kita masih menyimpan kesalahan dalam diri kita boleh mengampuni, kita boleh bertobat, dan kita berbalik seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oh, alaba, sikara alaba. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
ada persekutuan darah Kristus, minumlah darah Tuhan Yesus. Mari kita duduk itu. Laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu Tuhan, untuk penebusan dosa-Mu. Setiap kami umat-Mu yang berdosa ini sudah Engkau tebus dosanya. Sudah dipulihkan setiap kami, setiap penyakit kami Tuhan sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keterikatan, setiap kelemahan kami sudah Engkau gantikan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba, kami yang seharusnya menerima kutuk sudah Kau ubahkan kami menjadi menerima berkat ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralaba. Kami percaya Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, GBK Kuningan ini Tuhan, semuanya boleh mengalami Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dalam hati setiap kami Tuhan. Hingga akan mengubahkan setiap kami. Hingga kami boleh semakin intim, boleh semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi. Kami boleh menjadi messenger Tuhan. Kami boleh mengubahkan keadaan Tuhan. Ketika keadaan tidak baik, ketika kami ada Tuhan, maka kondisi tersebut berubah oleh kami. Kami mau kabar baik itu Tuhan. Kami mau Injil kebenaran itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkati setiap kami menjadi umat-Mu yang layak, menjadi umat pemenang di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Oh ralaba. Terimalah pencurahan Roh Kudus saat ini. Terimalah pencurahan Roh Kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Oh ralaba. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri-Mu. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri-Mu. Oh ralaba. Yang bekerja Engkau dibuat berhasil, yang sekolah Engkau dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berusaha Engkau jadikan berhasil. Tidak ada krisis ekonomi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami perbuat, Engkau jadikan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami semakin naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Oh ralaba. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu kedapatan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya setiap doa kami sudah Engkau dengar dan Engkau akan mengabulkannya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang diberkati, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa bagaimanapun keadaan kita, keadaan yang kita alami saat-saat ini, bahwa kasih Tuhan tuh tetap nyata buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berikut adalah beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah untuk ibadah GBK Kuningan pada hari Minggu, yaitu minggu depan tanggal 14 Juni, akan dilakukan juga secara online seperti ini di aplikasi Zoom pukul 10.00. Jadi nanti Bapak Ibu akan langsung aja invite ID-nya dengan password yang terlampir. Bapak Ibu akan join seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh ajak seluruh keluarga, tetangga, atau teman-teman. Kita boleh share link ini sehingga makin banyak lagi yang ikut dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Berikutnya adalah untuk persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening yang terlampir di atas nama GBK Kuningan. Nanti Bapak Ibu dapat mengirim bukti transfer yang dilakukan. Seperti itu. Baik. Untuk kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dalam peluang daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita arahkan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Oralaba sikaralaba. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta bertemaris dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Yes. Selamat hari Minggu. Shalom. Ibadah kita